僕はずっと5年間今も君が好きだ。気をつけて帰れよ。声大きいよ。 Ingin nonton anime romance dengan cerita menarik yang seru dan menghibur? Berikut rekomendasi anime romance terbaik bagian kedua versi Mushroom Anime. おい、なんなんだそのバカ面は。 Anime romance yang pertama yaitu Koi to Uso. Program Yukari adalah program pemerintah menangani angka kelahiran rendah. Saat remaja berusia 16 tahun, pemerintah akan memberitahukan calon pasangan hidupnya membuat hubungan percintaan, selain itu dilarang. Anime ini berfokus pada Nejima Yukari, seorang siswa 15 tahun yang menyukai gadis di kelasnya bernama Takasaki Misaki, seorang gadis manis yang juga menyukai Yukari namun menyembunyikan perasaannya. Suatu hari, Yukari meminta Misaki menemuinya di taman. Saat di sana, Yukari mengatakan menyukainya, membuat Misaki menangis dan menjawab ia juga menyukai Yukari. ねじばくんとこんな風に話してるなんてなんだか不思議。照れる。 Saat momen romantis itu, Yukari mendapat pesan pemerintah berisi calon pasangan hidupnya yaitu Takasaki Misaki. Karena hal ini, membuatnya senang dan memberitahu Misaki pesan itu. Namun ponsel Yukari mendadak mati. Diikuti kedatangan pegawai kementerian mengantarkan dokumen pemerintah berisi calon pasangan hidupnya bernama Sanada Lilina. Mendapat pemberitahuan berbeda, Yukari pun mempertanyakan hal itu yang mereka jawab mungkin hanya ada kekeliruan, membuat Misaki sedih dan berlari. Namun Yukari mengejar dan memeluknya. 高崎さんが好きだ。本当に好きだ。 Keesokan harinya, Yukari dan keluarganya menemui keluarga Lilina. Yukari yang murung membuat Lilina memarahinya dan meninggalkan ruangan itu. Kedua keluarga pun saling meminta maaf dan meminta Yukari menemui Lilina. もしこのまま結婚が破談になったらダメだ。まだそんなこと。 Saat menemui Lilina, Yukari meminta maaf padanya dan menjelaskan kemurungannya karena memikirkan Misaki yang menjauhinya. Lilina pun bertanya perihal hubungan Yukari dan Misaki yang akhirnya membuat Lilina tersentuh dan memutuskan ingin mendukung hubungan mereka yang menjadi awal cerita cinta rumit yang mereka bertiga jalani. Anime romance selanjutnya yaitu Ore Monogatari. Takeo Gouda adalah siswa baru SMA yang populer di kalangan laki-laki karena kekuatan dan tubuhnya yang besar. Ia memiliki teman dekat sekaligus tetangganya bernama Makoto Sunakawa, seorang laki-laki tampan yang populer di kalangan para gadis. Suatu hari saat dalam kereta, Suna melihat seorang gadis bernama Yamato yang akan dilecehkan. Ia pun mengatakan itu pada Takeo yang spontan menangkap pelaku. Yamato pun mengucapkan terima kasih dengan wajah imutnya, membuat Takeo menyukainya. Di kantor polisi, pelaku itu membantah kelakuannya, membuat Takeo kesal dan spontan menonjok wajahnya. Karena hal ini membuat Takeo diskors dari sekolah. Keesokan harinya, Suna mengunjungi Takeo sambil menertawakan kekocakannya. Tak disangka mereka, Yamato mengunjungi Takeo yang ingin berterima kasih lagi. Tak ingin mengganggu, Suna pun ingin meninggalkan Takeo dengan gadis itu. Namun karena gugup berduaan dengan Takeo, Yamato mencegah Suna pergi. Di sisi lain, Takeo menganggap kedatangan Yamato karena tertarik dengan Suna. Ditambah lagi waktu pulang mereka yang bersamaan. 助けた子がいい子だったということで、俺は明日も強く生きられる。 Cerita dimulai saat Yamato sengaja meninggalkan ponselnya di rumah Takeo saat itu, membuat mereka nantinya bertemu kembali dan mengawali hubungan mereka. Anime romance selanjutnya yaitu Aoharu Ride. Yoshioka Futaba adalah gadis SMA yang mengurangi sisi femininnya karena ingin mendapat teman. Ia melakukan itu karena sewaktu SMP, ia adalah gadis populer yang membuatnya dijauhi gadis lainnya.
女子に嫌われないように Sewaktu SMP, Futaba menyukai seorang laki-laki bernama Tanaka Kou. Namun karena kesalahpahaman, membuat Tanaka menjauhinya dan tiba-tiba menghilang. Saat di SMA, ia melihat Mabuchi, seorang laki-laki yang mirip Tanaka. Namun karena berbeda nama, Futaba pun melewatkan hal itu. Sepulang sekolah, secara kebetulan Futaba bertemu lagi dengan Mabuchi, membuat Futaba mengikutinya ke sebuah kuil, tempat di mana pertemuan Futaba dan Tanaka dulu. Saat di sana, Futaba akhirnya menyadari Mabuchi adalah Tanaka yang ia kenal, membuat Futaba menjelaskan kesalahpahaman di waktu yang lalu yang akhirnya membuat Mabuchi menyatakan perasaannya pada Futaba. 一番楽しかったあの頃みたいに Karena hal ini, membuat mereka sering bertemu di sekolah sekaligus mengawali cerita kedekatan mereka. Anime romance selanjutnya yaitu Okami Shoujo Kuro Ouji. Shinohara Erika adalah siswi baru SMA yang takut tidak memiliki teman di sekolahnya. Karena itu membuatnya berbohong pada teman sekelasnya bahwa ia memiliki pacar. いやほんと変態だと思うよ付き合うこっちの身にもなれって感じ Suatu hari, teman sekelas Erika mencurigai kebenaran adanya pacarnya, membuat dirinya nekat mengambil foto laki-laki tampan bernama Sata Kiuya dan mengenalkan pada mereka sebagai pacarnya. こんな人が私の彼氏だなんてたまに夢じゃないかって思うもん Saat Erika dan teman sekelasnya bersama, tak disangka Erika bertemu Kiuya di sekolahnya itu, membuat Erika membawa Kiuya meninggalkan teman-temannya. Erika pun menceritakan kebohongannya pada Kiuya dan meminta bantuannya menjadi pacar bohongannya. Kiuya yang tertarik dengan itu menyetujui Erika dengan syarat Erika menjadi anjingnya. せいぜい可愛がってやるよ、ポチ。 Hal inilah yang mengawali berbagai kejadian kocak dan romantis yang nantinya membuat Erika dan Kiuya semakin dekat. Anime romance selanjutnya yaitu Tonikaku Kawaii. Yuzaki Nasa adalah siswa SMA yang berusaha keras untuk mengatasi takdir apapun yang dimilikinya. Suatu malam bersalju, ia bertemu seorang gadis yang sangat imut, membuatnya tertarik dan mengikutinya. 理屈などないとにかく可愛い Saat ingin menyapa gadis itu, ia tertabrak truk yang membuatnya terbaring dengan luka parah. Namun karena hal ini, membuat gadis itu berbicara padanya sebentar dan meninggalkannya. まるでかぐや姫の Ketika hampir pingsan, Nasa berpikir tidak akan bertemu gadis itu lagi, membuatnya terbangun dengan kepala penuh darah dan mencari gadis itu. 君は安静にしてなきゃそんなことしてる場合かそんなことしてる場合だろ Saat menemukannya, Nasa pun berterima kasih pada gadis itu, membuat gadis itu khawatir dan membersihkan lukanya serta melepaskan switernya untuk dikenakan Nasa. かけられたコートのぬくもりと強烈な甘い香りもう気絶しそうだった Merasa butuh bantuan, gadis itu pergi memanggil ambulan. Sementara itu Nasa yang mulai kehilangan kesadaran, mengejarnya yang akhirnya mengatakan menyukainya dan ingin menjadi pacarnya. Gadis itu menjawab akan bersama Nasa bila ia menikahinya. Spontan Nasa membalas dengan senang hati diikuti dirinya yang pingsan. Ketika sadar, Nasa kehilangan waktu setahunnya, membuatnya terpaksa mengikuti ujian tahun depan dan mulai bekerja serta tinggal sendiri dengan harapan bertemu lagi dengan gadis itu. Tak disangka, gadis itu mengunjunginya dan mengenalkan dirinya dengan nama Tsukasa yang ternyata membawa formulir pernikahan, membuat Nasa terkejut namun senang karena itu. Hal inilah yang mengawali kisah romantis penuh komedi dalam keseharian mereka. Terima kasih telah mengunjungi channel kami. Dukung kami dengan memberikan like, komen dan subscribe.